berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dalam acara yang luar biasa, yaitu silaturahmi dalam rangka pertahanan logistik dalam memacu pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan sinergi korem, instansi pemerintah dan aparatur negara, Alfi Ilfam dan perusahaan logistik dalam menjaga arus lalu lintas barang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa usaha logistik dan juga kepelabuhanan serta perwadi tentunya mempunyai kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Sehingga hari ini kita akan bersama-sama menyatukan tangan, menyatukan langkah kaki kita untuk berkolaborasi dan berkolaborasi untuk bersama-sama bahu-membahu menumbuhkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebagai bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya, mari bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mas
Doa akan dipimpin oleh Serma Lubis. Kami silakan. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin doa kami pandu secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya kepadamu, ya Allah Tuhan sekalian alam. Berkat rahmat dan hidayahmu, pada hari ini Kau pertemukan kami pada kegiatan silaturahmi dan Rem 033 Wira Pratama dan Ketua Alfi Batam dengan segenap kaum dan bangsa di wilayah Kepri. Semoga sinergitas ini semakin kuat dan selalu terjaga di antara kami, dan semoga ridho-Mu selalu bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati dan pikiran segenap anak bangsa ini dalam satu ikatan cinta. Duhai ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, hindarkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, kami merindukan curahan rahmat-Mu, kami memohon santunan-Mu, kiranya kekurangan kami Kau tutupi dan segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Alfi Ilfa adalah sebuah asosiasi yang menggabungkan para pengusaha logistik dan juga forwarding untuk memberikan pelayanan yang terbaik sehingga berdaya saing global pelanggan. Sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa Alfi dan Ilfa berada di tingkatan nasional yaitu DPP, kemudian provinsi, DPW, dan juga DPC. Dan hari ini mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPC Alfi Kota Batam. Kami undang dengan segala hormat kepada Bapak Maradona Apip. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, perlindungan dan kekuatan di pagi hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang saya hormati Bapak Komandan Korem 033 Wira Pratama beserta jajaran Bapak Dandim 0316 Batam, Bapak Dandim 0315 Tanjung Pinang, Bapak Dandim 0317 Tanjung Balai Karimun, Bapak Dandim Pomat 1 Batam, dan Bapak Danil Raden Khusus 136 Tua Sakti. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kepri yang diwakili oleh Bapak Wakapolda Kepri beserta Bapak Kansat Primo Polda Kepri. Yang saya hormati Bapak Dalantamal 4 yang diwakili oleh Bapak Asok Lantamal 4 beserta Bapak Danpomal 4 diwakili oleh Wadan Pomal Lantamal 4. Yang saya hormati Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai Tanjung Balai Karimun yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal sekaligus PT Bidang Kepabean dan Cukai. Yang saya hormati Bapak Kabinda Kepri yang diwakili oleh Kabaos Binda Kepri. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Barelang yang diwakili oleh Bapak Wakapolresta Barelang beserta jajaran pejabat utama Polresta Barelang. Yang saya hormati Kepala KSOP khusus Batam yang diwakili oleh Kabid Dilala. Yang saya hormati Kepala Bakamla Batam. Yang saya hormati Bapak Dayonis Bulu Marinir Satria Buniuda yang diwakili oleh
Wapasilok Yon 10 Marinir. Yang saya hormati Danlanut Hanadim diwakili oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan. Yang saya hormati Ketua Kadin Batam. Yang saya hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Batam diwakili Kasih Penindakan Imigrasi. Yang saya hormati Kejari Batam yang diwakili Kepala Sub Bagian Pembinaan. Yang saya hormati Direktur BUP PB Batam. Yang saya hormati Direktur Bandara Internasional Batam. Yang saya hormati Ketua PPM Provinsi Kepri. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum DPP Alfi Infa Bidang Maritim dan Pelabuhan Bapak Hari Sultanto, sama Sekum DPW Alfi Kepri kita Pak Kolon Hasan. Dan yang saya hormati Ketua INSA, Ketua BSOA, Ketua PBMI, Ketua ISA, Ketua IPerindo. Yang saya hormati seluruh pengurus DPC Alfi Infa Kota Batam yang telah berpartisipasi menyumbangkan tenaga, waktu dan material untuk acara ini. Yang terakhir seluruh tamu undangan dari pengusaha logistik, pelaku usaha, pimpinan galangan kapal, pemilik hotel, dan orang tua saya dan om saya juga Pak Bambang Suherman, atau yang lebih dikenal dengan Pak Tuatau, yang selama ini selalu mentoring saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Maradona, yang seringnya dikenal dengan namanya Apin. Saya baru dilantik sebagai Ketua DPC Alfi Infa Kota Batam sejak 8 September 2023, menggantikan Bapak Kapten Daniel Burhanuddin yang baru-baru ini dihargai sebagai tokoh logistik oleh Kepala PB Batam. Dan juga sekarang saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Mata Rantai Pasar Logistik dan Transportasi di Kadin Batam. Acara hari ini kita mengusung tema pertahanan logistik, sinergi dan rem instansi pemerintah, aparatur negara, Alfi dan para pelaku jasa logistik dalam menjaga arus lalu lintas barang. Seperti kita ketahui, pada tahun 2017 sampai 2019 terjadinya krisis dunia yang menyebabkan galangan kapal kita saat itu mati suri dan karyawannya itu kurang lebih belasan ribu yang berskil sumber daya manusia welder itu pada merantau kembali ke daerah masing-masing. Dan pada saat awal tahun 2020, saat itu Bapak Presiden Joko Widodo membuka investasi pengelolaan tambang nikel ataupun batu bara di daerah Sulawesi dan Kalimantan. Nah, akhirnya di masa COVID-19 galangan kapal hidup kembali lagi. Sampai saat ini galangan kapal masih kebanjiran orderan sampai 2027. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan adalah sumber daya manusianya, weldernya itu sekarang berkurang, sehingga harus kita datangkan dari daerah Aceh, dari daerah mana. Sekarang pertumbuhannya menjadinya harus menunggu kalau untuk membuat kapal baru. Dan yang kita ketahui pada COVID melanda kita dari 2020 sampai 2022, yang terparah itu adalah sektor pariwisata, di mana puluhan hotel yang sudah berdiri puluhan tahun juga gulung tikar karena lockdownnya dari semua negara, dan sisanya tinggal hotel yang masih bertahan karena pemilik hotel berinovasi menggantikan kamar hotel sebagai tempat isolasi pasien COVID dan akhirnya berhasil bertahan. Dan di saat COVID-19, rentang waktu 2020 sampai 2022, kegiatan logistik domestik ada yang dari Jakarta dan Medan yang notabene biasanya membawa barang-barang makanan pokok kebutuhan masyarakat dan kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan dikarenakan yang banyak yang work from home, sehingga konsumsi makanan menjadi banyak karena terjadi panik buying dan takut keseringan keluar rumah terjangkit virus COVID. Dan pelarian internasional seperti lokal Singapura dan transhipment juga kebanjiran kerjaan seperti plastik dan kertas terjadi dari tahun 2020 sampai 2022. Dan di pertengahan tahun 2022 karena lamanya lockdown di Cina menyebabkan krisis kekurangan kontainer dunia, sehingga menyebabkan terjadinya harga ocean freight yang sangat mahal, dan diperparah kenaikan harga minyak yang sangat fantastis gara-gara perang Rusia dan Ukraina. Harga minyak saat itu bisa mencapai angka 17.000 per liter, dan itu sangat memukul dunia maritim dan transportasi. Dan kalau kita lihat dari tahun 2023 ini, agar
bisa menjadi bahan kami nanti di Munas. Kami sebagai putra daerah akan menyampaikan potensi daerah Kota Batam agar Ketum DPP Alfi Ilva dapat membantu menyampaikan kepada para menteri yang terkait ataupun ke Presiden untuk mengawal Indonesia menuju emas 2045 bukan hanya dimulai dari ibu kota, tetapi dari setiap daerah harus melihat potensi daerahnya sesuai dengan kearifan lokal yang ada sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi daerah Kota Batam. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Kepala BPM Batam, seluruh aparatur negara TNI Polri yang telah mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparat pencegahan dan pengawasan dengan memberi keamanan di daerah sehingga dapat membuat kami selaku pelaku jasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan penyaluran mata rantai pasok logistik ke masyarakat ataupun ke pabrik. Dan yang terakhir, saya berharap diskusi dan sinergitas kita hari ini akan berlanjut dengan instansi lain, dan saya mendoakan kepada para tamu undangan yang hadir pada hari ini dengan niat baik kita untuk daerah Kota Batam dan Provinsi Kepri bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf bila ada tutur kata saya sebutkan atau nama yang saya sebutkan. Demikian sambutan saya pagi ini, lebih dan kurang saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Yang telah kami sebutkan. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan yang akan disampaikan oleh Danrem 033 Wira Pratama. Kami undang dengan segala hormat kepada Brigjen TNI Jimmy Watuseti. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kapolda Kepri atau diwakili yang saya banggakan Pak Kapolda, mantan Kapolres Magelang. Kalau kami cuma Danjon, Bapak ini Kapolres Tangli. Kebanggaan kami. Yang saya hormati para FKPD tingkat 1 atau yang mewakili dari Kajati atau DPR, Gubernur. Yang saya hormati Wali Kota Batam atau para FKPD tingkat 1 Kota Batam. Sini ada dan Satprimob. Yang saya hormati Wakapolres dan dimnya lagi yang tertamu diwakili Kasdim, Pak Kasdim dan Lanal. Yang tidak lupa saya tadi ada yang saya hormati dan Lantamal 4 yang diwakili Asop Lantamal. Kemudian mewakili dari Polda, Dirsus, Dirkim Dirlantas dan Dirpolair. Yang saya hormati Ketua Alfi Pusat atau yang mewakili DPC Pusat Alfi yang ada di Batam, Brother Apin, mana dia tadi ya? Habis sambutan hilang lagi. Dan para pengurus Alfi yang ada di Kota Batam yang saya hormati. Kemudian saya hormati para direktur BP Batam yang mewakili Pak BP Batam, ada Bang Dendi, Bang Harnas, para pengusaha yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini tidak terasa kami Korem berkolaborasi dengan
Alfi Batam melaksanakan suatu kegiatan, di mana kegiatan ini kalau kita lihat sudah ada, ada yang terhormati Kadin Batam, bang saya Mbak Jadi Raja Gugu yang menjadi sponsor, kepala pelabuhan atau kepala bandara Batam, Pak. Jadi kami disampaikan oleh staf saya, Kolonel Adam, yang punya suatu ide, menyampaikan ada suatu permintaan untuk bisa berkolaborasi dengan Alfi Batam untuk silaturahmi. Kebetulan kami kenal beliau juga, sehingga coba dirangkaikan dalam silaturahmi. Kami hadir dalam rangka penguatan pembinaan teritorial untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Batam, yang sudah disampaikan oleh Ketua DPC Alfi Batam tentang bagaimana peran logistik yang harus dikuatkan. Sebelumnya saya meneruskan penyampaian, mungkin saya izin memperkenalkan diri. Saya Brigjen lanjut. Perkenalan kami, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dalam silaturahmi kita ini, tujuannya kami juga menyampaikan perkenalan. Memang tidak terasa pengabdian di Kepulauan Riau ini, kami awal mula masuk tahun 2008 bisa mencalonkan diri jadi satu salah anggota warga di sini menjadi lurah, Pak. Jadi kepala desa ya Pak jadi. Itu Pak Kapolda ya. Jadi mungkin kami sampaikan perkenalan, tapi tidak salah izin yang terhormat Bapak Kapolda, kami sampaikan profil korem kami biar Bapak Ibu yang hadir ini bisa mengetahui apa itu yang menjadi silaturahmi dengan Alfi tentang korem 033 Pertama. Lanjut. Resor Militer 033 Wira Pratama dibentuk berdasarkan surat keputusan Kasat nomor /67/Romawi 12/2005 tanggal 30 Desember tahun 2005 dan ditindaklanjuti surat perintah Pangdam 1 Bukit Barisan dengan sprint nomor /1132/Romawi 7/2006 ini markas kami yang kita Julinan hingga resmi berdiri pada tanggal 19 September 2006 yang diperingati sebagai hari ulang dari gunung dari atas kelihatan keren, tapi kalau di sana Pak Kepala Bandara Provinsi Kepulauan Riau 1 minggu bagus, 2 minggu udah senang. Kalau Batam rame. Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri, provinsi ke-32 di Indonesia ini adalah satu-satunya provinsi yang hanya memiliki 4% wilayah darat yang terdiri dari 2.408 pulau dari seluruh total luas wilayahnya, yaitu 251.810 km persegi, memiliki letak geografis yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Selain itu, berdasarkan geopolitik, terdapat 10 choke point dunia dan 4 diantaranya berada di Indonesia. Salah satunya berada di Kepri, yaitu Selat Malaka, sehingga dinilai mempunyai potensi kerawanan dari aspek pertahanan, terutama Kabupaten Natuna yang wilayahnya terdampak langsung dengan sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan, yakni wilayah teritorial Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang diklaim sepihak oleh pemerintah Cina. Di samping Korem 033 Wira Pratama, terdapat juga Satuan Kokap Wilhan 1 di Pulau Dopak, Kota Tanjung Pinang, dan Batalion Komposit 1 Gardapati yang berada di Kabupaten Natuna.
Korem 033 Wira Pratama membawahi 4 kodim dan 1 batalion infanteri, diantaranya Kodim 0315 Tanjung Pinang di Kota Tanjung Pinang memiliki satuan jajaran 7 koramil dan 134 orang anggota Babinsa yang mempunyai wilayah tanggung jawab meliputi 1 kota dan 2 kabupaten, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga, serta 1 pulau terluar berpenduduk dan 2 pulau terluar tidak berpenduduk. Kodim 0316 Batam di Kota Batam dengan satuan jajaran 5 koramil dan 64 orang anggota Babinsa dengan wilayah tanggung jawab 1 kota, yaitu Kota Batam, serta 3 pulau terluar berpenduduk dan 1 pulau terluar tidak berpenduduk. Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Tanjung Balai Karimun dengan satuan jajaran 4 koramil dan 61 orang anggota Babinsa yang mempunyai wilayah tanggung jawab meliputi 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Balai Karimun, serta 1 pulau terluar berpenduduk dan 1 pulau terluar tidak berpenduduk. Kodim 0318 Natuna. Hadirin undangan sekalian yang saya hormati, marilah kita sama-sama kita manfaatkan momen pertemuan ini untuk mempererat silaturahmi, berdiskusi, dan saling tukar informasi demi terciptanya kemajuan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan menciptakan situasi damai menjelang pesta demokrasi Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini. Semoga Alfi dapat berkiprah dengan baik dan turut serta memajukan perekonomian di wilayah Provinsi Kepri sehingga dapat dirasakan harus mendapat dukungan dari semua pihak. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Kondisi Bapak berkenan kita berada di atas panggung akan kita lanjutkan dengan misinya sehingga menjadi saksi dan pertanda bahwa semua pihak yang hadir hari ini akan bersinergi, berkolaborasi dan berkolaborasi untuk bersama-sama berkontribusi membangun perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus di Kota Batam. Boleh dibuka dengan kemudahan yang meriah kembali Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami berkenan mengundang para tamu hormat untuk berfoto bersama sejenak di atas panggung boleh di depan ke bawah. Kegiatan Asosiasi Logistik Terluar dari Indonesia dalam program dialog interaktif pertahanan logistik dalam memajukan pertumbuhan Indonesia dan sinergi kolaborasi dan komunikasi dengan seluruh instansi pemerintah, aparatur negara, TNI Polri, para ketua asosiasi pengusaha dan para ketua asosiasi di pelabuhan dengan merangkul para tokoh masyarakat dan pelaku usaha dan para kalangan pengusaha dan berbagai bidang dalam menggali potensi daerah. Semoga kegiatan DBW, DPC Alfi, Ilfa Kota Batam, Kepulauan Riau ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi anggota DPC Alfi, Ilfa, maupun masyarakat Kepri, khususnya di Batam. Dan semoga DPW, DPC Alfi, Ilfa Kota Batam, Kepulauan Riau dapat ikut mengawal menuju Indonesia Emas 2045. Salam buat seluruh tamu undangan yang hadir di acara ini. Semoga kegiatan ini dengan niat baik dan dapat berjalan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Jumat tanggal 24 November 2023, DPC Alfi Ilfa Kota Batam menyelenggarakan diskusi mengenai pertahanan logistik yang bersinergi dengan Danrem instansi pemerintah
aparatur negara, para pelaku jasa logistik dalam menjaga lalu lintas arus barang. Sebagai Ketua Umum DPP Alfi Ilva, saya memberikan dukungan kepada DPC Alfi Ilva Kota Batam, di mana sebagai DPC yang baru terbentuk tetapi memiliki semangat dalam mendukung program pemerintah dengan bersinergi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, aparatur negara, TNI, Polri, dengan merangkul para tokoh masyarakat dan para kalangan pengusaha di berbagai bidang dalam menggali potensi daerah. Semoga kegiatan DPC Alfi Ilva Kota Batam ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi anggota DPC Alfi Ilva maupun masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Sekian sambutan dari saya, selamat mengadakan forum diskusi, semoga acara berjalan lancar dan DPC Alfi Ilva Kota Batam dapat turut mengawal menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sebuah apresiasi atau penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pengusaha yang telah membangun sinergisitas bersama-sama, berkolaborasi dan berkontribusi terhadap daerah Kota Batam bersama dengan Alfi dan juga Ilva tentunya. Untuk itu kami mengundang berkenan naik ke atas panggung. Baik, langsung saja Bapak dikalungkan kepada para tokoh-tokoh kita. Ini sebagai sebuah penghormatan tentunya, supaya kerjasama yang sudah sangat apik dengan harmonisasi yang ditampilkan bisa terus terjaga, terus terawat, sebagaimana yang juga telah dicontohkan oleh para pimpinan FKPD Provinsi Kepulauan Riau maupun juga FKPD Kota dan Kabupaten Seprovinsi Kepulauan Riau bersama dengan Gubernur dan jajaran, Ketua DPRD Provinsi dan jajaran, juga Wali Kota dan Bupati Seprovinsi Kepulauan Riau beserta jajaran, juga Ketua DPRD Kabupaten Kota Seprovinsi beserta jajaran yang dapat bekerja sama dengan sangat luar biasa. Dengan harapan para tokoh-tokoh yang kita saksikan hari ini akan terus meningkatkan komunikasi dan juga koordinasi sehingga pelayanan dalam rangka menjaga arus lalu lintas barang di Kota Batam pada khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau dapat lebih baik dan terus ditingkatkan. Baik, masih kita saksikan bersama pengalungan kain khas dari Nusa Tenggara Timur, kain tenun yang menjadi sebuah khasanah kekayaan wastra Nusantara dari Indonesia Timur. Baik, masih ada penyerahan lanjutan dan setelah itu kami mohon berkenan untuk berfoto bersama. Tokoh-tokoh yang berdiri di depan kita Bapak Ibu adalah tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang luar biasa yang bersama dengan anggota dan jajaran telah luar biasa berkontribusi bagi pembangunan Kota Batam sesuai dengan aspek usaha dan ruang lingkupnya masing-masing. Kondisi pose yang pertama, pose formal lebih dahulu, dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Baik, saya berikan semangat proses sama Alfi Ilva dijawab dengan jaya, jaya, jaya bersama Alfi Ilva. Sekali lagi, Alfi Ilva. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kami biasa. Terima kasih kepada Ketua PKMDP
Bapak Andi Asmika yang telah Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Barang. Ini luar biasa sekali karena akan menyampaikan tentang bagaimana sebetulnya logistik yang ada dan bagaimana transaksi dalam logistik yang ada di Kepulauan Riau, khususnya dalam menjaga kegiatan logistik yang ada di Batam dan Kepulauan Riau. Apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang akan ke depannya? Ini bocoran sedikit dulu, Bu. Terima kasih, Bro. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41, kita juga punya tugas-tugas untuk menggiatkan perekonomian di Batam. Salah satunya di sisi logistik. Logistik Indonesia memang masih di atas 20% dan kita harus menurunkan untuk persaing dengan Singapura ataupun Malaysia di angka belasan persen, bisa 15% ke bawah. Nah, salah satu unsur dari logistik itu adalah pelabuhan. Walaupun pelabuhan itu bukan mayoritasnya, pelabuhan itu mungkin hanya sekitar 10-12%. Nah, tugas kita BW Batam adalah membuat ini menjadi semakin efisien. Ya, itu saja. Banyak apa? Ya banyak strategi. Iya. Nah, ini yang jadi catatan. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ada sesi tanya jawab. Silakan. Bisa berdiri? Boleh Pak, silakan. Monggo. Jelaskan karena semalam itu Pak kasih tanya itu logistik itu apa saja sih sebenarnya. Intinya Pak, bahwa logistik kira-kira ini menjadi satu diskursus, satu diksi yang sangat seksi itu dibahas karena hampir setiap aspek kehidupan itu memerlukan keistimewaan. Teknologi saat ini walaupun setinggi manapun yang namanya produksi, penyimpanan, distribusi dan transportasi dan konsumsi masih secara fisik. Oleh karena itu disitulah ada proses logistik. Kita tidak bisa Pak pada saat makan terus kita punya pakai virtual terus sudah kenyang. Kita mau kondangan ganti baju pakai baju virtual lalu kita bisa tidak. Kita mau keramas pakai saset pesampu virtual nggak bisa. Jadi walaupun dunia udah dunia digital virtual, ada artificial intelligence, fisik itu masih perlu Pak. Saya akan bicara tentang pertahanan logistik. Mungkin ada paparannya Pak? Ya, silakan. Kami persilakan. Coba dia semangat ini, tepuk tangan untuk yang bermanfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dipersiapkan dalam rangka sistem pertahanan nasional. Lanjut. Substansi dari PP nomor 3 tahun 2021 ada 3, yaitu penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara. Kalau ini kita lebih cenderung berbicara yang dibicarakan adalah masalah bela negara. Kalau bapak-bapak lihat pernah dengar ada komponi cadangan, kalau kita berbicara Singapura semuanya kan wajib, tapi karena di Indonesia sangat terbatas masalah anggarannya, berarti baru sebagian yang dibentuk dalam komcat. Kemudian yang kedua, pengelolaan komponen pendukung pembentukan penetapan dan pembinaan komponen cadangan. Ini gunanya nanti pada saat kita pelaksanaan negara dalam keadaan darurat itu untuk mobilisasi dan demokrasi. Ketika infrastruktur baik, investor masuk, dia memproduksi dan dia ekspor atau impor. Inilah. Resikonya nol. Next, ada nggak ya? Oh, ini saya masuk sini dulu. Dari bantuan partu sekarang dikelola 2. Ada Persero, ada BB Batam. Yang tadi Persero yang kita berikan baru belum 1 bulan ini. Ya memang industri ini, industri maritim ini tahun ini mengalami hal yang baik. Dan kita yakin tahun-tahun kedepannya justru lebih baik, akan lebih baik. Misalnya dari Iperindo. Iperindo selalu mengatakan sampai dengan 2025 itu full. Ada 280 triliun rupiah yang melewati
data dari BPS Pak ya, saya dari BPS. Harusnya kita mampu mengambil pasar ini mulai dari 2025. Kita sudah bersiap. Let's say, silakan kita berangan-angan mau 1% dan 40 juta, mau 2%, mau 3%, mau 4%. Kita punya kesempatan dan saya yakin kita bisa. Terima kasih Bung Dedi, luar biasa sekali. Bagaimana peningkatan yang telah dilakukan dalam Pelabuhan Baru 4 yang luar biasa sekali, strategi yang diterapkan untuk pencapaian logistik menjelang 2027-2028. Dan adakah teman-teman yang ingin mulai bertanya? Saya berikan kesempatan sebelum kita melanjutkan dialog ini. Boleh diangkat tangannya yang ingin bertanya. Ibu Sri Mulyani ceritanya untuk biaya. Tapi kalau masuk ini istilah nasionalisme, apakah juga misalnya semua barang yang masuk melalui Batam, baik biaya masuk dan ataupun keluar ada biaya ekspor, dikasih diskon. Saya yakin mereka itu kan pembeli barang. Lepas dari ini yang satu lagi pelabuhannya itu menguasai lebih besar. Sedangkan kita cuma masih di angka 1, dan poinnya. Jadi pasti kami akan suarakan ini karena apapun adalah hak kita untuk bisa memajukan negeri kita. Jadi secara substansi kami mendukung Pak. Harus tahu apa yang paling diinginkan oleh para pelaku usaha dan seperti apa kita meningkatkan value kita. Secara global, apa yang terjadi di masalah barang logistik, tentunya kita punya data-data yang masuk, tetapi kembali lagi dalam hal ini tataran kewenangan regulasi. Untuk Pak Hari, Bung Dedi, Pak Adam, terima kasih sudah hadir bersama pada siang hari ini dalam kegiatan dialog interaktif bersama teman-teman pelaku logistik. Dan saya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, jika ada hal yang masih ingin ditanyakan. Nanti kita memberikan kesempatan kepada teman-teman menyampaikan kepada panitia dan insya Allah akan berkelanjutan seperti yang diharapkan oleh narasumber semuanya di kegiatan diskusi ke depan mengenai pertahanan logistik dan bagaimana meningkatkan Batam menjadi lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu untuk moderator dan juga narasumber kita. Mohon berkenan tetap di atas panggung karena akan diserahkan cenderamata atau kenang-kenangan kepada ketiga narasumber kita. Mohon izin Pak Adam, Pak Dedi dan juga Pak Hari Sutanto. Ketua kita mana? Ketua DPC. Mohon izin barangkali di luar Pak Apin untuk berkenan bergabung di atas panggung menyerahkan apresiasi pelanggan kepada para narasumber kita yang sudah luar biasa. Baik, terima kasih tentunya kepada ketiga narasumber kita. Yang pertama Bapak Hari Sutanto, Wakil Ketua dari DPP Alfi Ilva Bidang Maritim. Kemudian Kolonel CZI Adam Purnama, Kasiter Kasret 033 Wira Pratama. Kemudian Bapak Dini Gustianer selaku Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam. Baik, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan kita harapkan bahwa dengan diskusi dan dialog kita hari ini, maka secara bertahap para pihak terkait akan terus memperbaiki infrastruktur sarana prasarana secara fisik. Namun demikian juga semoga diimbangi juga dengan upaya dalam pembuatan atau pembentukan sistem regulasi yang baik dalam operasional maupun juga sistem pengawasan dari pihak-pihak terkait, sehingga kebijakan-kebijakan yang diterapkan juga lebih berpihak kepada para pelaku usaha di dunia logistik, sehingga arus lalu lintas barang dapat berjalan dengan baik, termasuk bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan juga bisa mensupport untuk pertumbuhan industri logistik yang ada. Baik, sekali terima kasih kepada teman-teman sekali. Tahu nih, apakah karena mendekatinya lagi terjadinya penurunan di dunia karena perangnya Israel dengan Palestina,
atau memang mendekati pemilu para investor juga was-was untuk mengorder barang banyak, kita belum tahu. Kita masih mendalami, mencari tahu tujuan kita dengan Danrem dan seluruh aparatur negara di sini membuat agenda tahunan Alfi terakhir ini dengan supportnya dari video Pak Ketum kita dan didatangi oleh Wakil Ketum Bidang Maritim kita DPP sama Sekjen DPW sebagai moderator dan Kasiter sebagai moderator juga adalah untuk memperkuat nih pertahanan negara kita karena adanya TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Indonesia, ditambah lagi ada Polri sebagai kepala negara, kita menunjukkan bahwasanya Batam ini aman, sehingga kita baru nyaman untuk melakukan arus lalu lintas mata rantai logistik kepada masyarakat maupun ke pabrik. Nah, dengan harapan kita nih, mudah-mudahan dengan agenda kita hari ini kita publikasikan, kita tampilkan, dan akan membuat para investor asing ataupun kita sendiri pun akan merasa nyaman, sehingga volume akan naik lagi. Itu harapan kita. Kita sudah berjalan sekitar 3 bulan. Dan Desember nanti, sebenarnya ini adalah agenda akhirnya tahunan Alfi. Kami wajib mengadakan kegiatan. Kebetulan waktu kemarin Danrem datang 3 minggu sebelumnya menanyakan saya bagaimana sekarang kondisi logistik di Kota Batam. Memang kondisinya lagi turun, sehingga terciptanya ide kita adalah dari Alfi merangkul para pengusaha atau masyarakat semuanya. Bapak Danrem mencoba untuk menjadi fasilitasi kepada para aparatur negara untuk bersinergi bersama agar kita itu di Kota Batam itu meminimalisir adanya gesekan antar pengusaha ataupun pengusaha yang menggesekkan antar aparatur negara. Tujuan kita itu adalah Kota Batam itu kota yang kecil, habis itu kota yang banyak juga berbagai macam suku, ras dan agama, dan sudah kita terjalin dengan baik. Makanya arus lalu lintas itu adalah ekosistem yang paling pertama yang harus kita perhatikan, karena sumber daya alam kita tidak ada dan kita punya adalah sumber daya manusia. Disitulah kita harus benar-benar memanfaatkan kondisi potensial Kota Batam ini dengan baik. Jangan sampai salah satu kebijakan nasional yang dibuat tanpa melihat potensial daerah, nanti kearifan lokal kita kalau sudah tidak terjaga, takutnya di Kota Batam ini perantauannya bisa kembali ke daerah masing-masing, yang ada tinggal tak banyak, dan hitungan logistik itu untuk biaya hidup makin besar. Karena kalau terkurangnya bahan makanan pokok untuk datang satu pelayaran, itu akan menyebabkan kos yang tinggi. Dengan pelayaran dengan full muatan, itu bisa membuat kos itu murah. Karena di Batam itu kan kita ketahui juga pariwisatanya kita adalah turis asing yang merasa di Batam itu harganya sangat kompetitif, sehingga mereka mau membuang atau men-spend uangnya di Batam, karena mereka merasa Kota Batam itu mereka datang itu bisa dapat dengan PJ, tinggal di hotel, mungkin dengan bawa duit $200-300 saja, mereka sudah cukup. Tapi bagi kita di sini kan perputaran uang kita sudah sedang berjalan. Jadi adanya potensi itu harus kita manfaatkan benar-benar, sehingga seperti terima kasih juga kepada Bapak Danrem, Bapak Kapolres Kepri, Bapak Kabak Kamla, Bapak Dalam Tamal, Bapak Kepala BC, Bapak Kepala Kanwil, Dirjen BC dan Balik Kalimun, sama Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Alfi, Bapak Adi Sutanto, Sekjen DPW, Alfi Kapri, Bapak Kolan Hasan, habis itu moderator juga dari Korem Kasiter 033 Berat, Kolonel Jenny, ada program. Hari ini kan kita juga dihadiri banyak di instansi. Kita cukup bangga dan kita juga sangat merasa terharu dan bangga kita begitu diperhatikan oleh Ketum DPP Alfi Ilfa Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Beliau sampai menyempatkan untuk membuat video mensupport kita, karena dalam waktu dekat 11 Desember kita akan munas, dan beliau memperhatikan kita karena kita adalah DPC termuda. Jangan sampai kita sebagai putra daerah tidak dapat melihat potensinya daerah kita, sehingga yang rugi juga kita sendiri. Jadi pesan yang Ketum adalah untuk menuju mengawal Indonesia Emas 2045 bukan dari ibu kota,
dari daerah masing-masing kita harus mengawal potensi daerah kita sehingga harga multimasnya akan terjalin. Dan di luar itu kita juga harus bisa berkomunikasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik aparatur negara TNI Polri ataupun instansi yang terkait, sehingga kita sebagai warga negara bangsa yang taat dengan aturan main, kita bisa lebih tertib. Jadi kita menciptakan itu, ALFI itu adalah Asosiasi Logistik dan Keuangan Indonesia yang tertib dengan administrasinya dan selalu bersinergi dengan aparatur negara, tokoh masyarakat, para pengusaha, dengan seluruh kalangan, supaya kita bisa betul-betul mengalami dan bisa merasakan apa sih yang terjadi di daerah Kota Batam kita ini. DPP menghargai langkah yang dilakukan oleh DPC. Sebagai DPC termuda, kita memang meminta mereka menampakkan dirinya membagi satu lembaga yang mempunyai manfaat bagi lingkungannya, terutama kalau hadirannya ini dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya bisa menghadirkan layanan jasa logistik yang efisien, yang dampaknya dirasakan oleh katakanlah pengguna. Logistik itu sangat luas dan sangat berpengaruh kepada kehidupan kami. Oleh karena itu, menjadi perhatian kita bersama, kiprah kita di asosiasi di tingkat DPC ini bisa memberi manfaat positif bagi masyarakat. Itu secara umum. Sangat. Jadi ini perang Rusia Ukraina, contoh saja ya. Dunia itu sudah tingkat independen. Terus kemudian ada perang itu menjadikan beberapa produk yang diekspor. Kita termasuk mengimpor gandum terbesar. Orang kita dari nasi, sekarang pindah ke roti. Itu kan perlu gandum. Nah, gandum itu kita sekitar 15-16% impor dari Ukraina. Bayangkan berapa tambahan yang kita mencari pasar baru untuk menutup kebutuhan gandum kita. Ini pengeluaran ekstra. Nah, salah satunya di Laut Hitam di sana tertutup sejak perang itu. Nah, ini gangguan rantai pasok ini akan berpengaruh. Seperti juga misalnya sekarang memanasnya di Israel ini. Seperti tidak ada dampak karena semua aktivitas, karena dunia itu terkoneksi, itu ada satu sumbatan, itu berpengaruh lain. Mungkin bisa dilawan, tetapi harus muter, namanya istilah divert, memutar dari satu titik A B ke C dulu ke E baru lagi. Inilah menambah biaya yang pada akhirnya biaya itu akan menjadi mahal dan itu harus dibayar oleh konsumen akhir. Yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah bagaimana Danrem juga bekerja sama dengan perangkat SKPD lainnya memberikan apresiasi dan juga berupa penghargaan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pelaku logistik dan unsur masyarakat yang memberikan dampak baik terhadap perekonomian yang ada di Batam dan Kepulauan Riau. Kesempatan ini juga diberikan oleh Danrem dan beberapa pejabat terkait dengan memberikan apresiasi kepada beberapa tamu yang khususnya diundang untuk mendapatkan penghargaan sebagai pelaku logistik dan sebagai narasumber dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menjaga pertahanan logistik yang ada di Kepulauan Riau khususnya Batam. Nah, dalam kesempatan ini kita juga mengundang beberapa narasumber yang terlibat. Yang pertama adalah dari DPP ALFI, Asosiasi Logistik Polri Indonesia, Wakil Ketua Maritim dan Kelautan Bapak Ali. Lalu juga ada Bapak Kolonel Adang dari Kastel Danrem. Dari BP Batam ada Direktur BUP Bapak Edi. Dan pada kesempatan ini juga mengundang beberapa pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kegiatan logistik, bagaimana peran serta pengusaha dan unsur yang terlibat untuk menjaga kestabilan politik yang ada di Kepulauan Riau khususnya Batam. Dan kestabilan politik ini penting untuk menjaga perekonomian, untuk menjaga kestabilan ekonomi sehingga menjamin masyarakat untuk dapat melihat bagaimana arus barang masuk di Batam dan meningkatkan ekspor impor, sehingga tumbuhnya perekonomian di Batam Kepulauan Riau akan menjadi dan memberikan dampak yang lebih baik untuk